Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Setio Budi Hartanto kelas 7 tahfidz 1 akan menyampaikan riwayat singkat kisah hidup perjalanan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena sang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan sang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Kedua, yatim piatu saat berusia 6 tahun. Sekitar usia 6 tahun, baginda Rasul menjadi yatim piatu karena sang ibu yang bernama Aminah binti Wahab jatuh sakit dan wafat saat perjalanan pulang ke Mekah. Ketiga, diasuh oleh sang kakek. Setelah yatim piatu, Rasulullah diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun sekitar 2 tahun sang kakek meninggal dan dimakamkan di Jannatul Mu'ala. Keempat, diasuh oleh sang paman. Rasulullah akhirnya diasuh oleh sang paman yang bernama Abu Thalib. Saat berusia 12 tahun, Rasulullah diajak pamannya berdagang ke Syam. Pada saat Abu Thalib dan Rasulullah beristirahat, datang seorang pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah menjelaskan bahwa Rasulullah akan menjadi utusan Tuhan. Ia mengetahuinya dari sifat-sifat kenabian dari kitab suci mereka. Lalu Buhairah menyarankan agar Rasulullah pulang ke Mekah agar tidak terjadi hal buruk pada Nabi. Kelima, menikah dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah radhiyallahu an adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Khadijah radhiyallahu an adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu an wafat. Yang keenam, mendapatkan wahyu pertama, diangkat menjadi rasul. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan uzlah di Gua Hira. Nabi memutuskan untuk uzlah atau menyendiri adalah skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempersiapkannya menjadi seorang rasul. Dalam kesendiriannya, malaikat Jibril menerangi Nabi untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketujuh, dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah menerima wahyu, tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk agama Islam adalah Khadijah, kedua Zaid bin Harithah, ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq. Mereka dikenal As-Sabiqul Awwalun. 8. Dakwah terang-terangan di Makkah selama 10 tahun. Rasulullah mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya kepada Bani Hashim hingga Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah dengan mengejek, menghina, bahkan menyerangnya, termasuk kaum muslimin. 9. Isra Mi'raj Rasulullah. Pada akhir masa dakwah Rasulullah di Makkah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan
dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Mi'raj. Kewajiban salat 5 waktu lahir dari Isra Mi'raj ini. 10. Hijrah ke Madinah. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Rasulullah memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. 11. Dakwah di Madinah selama 10 tahun. Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Makkah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. 12. Diberlakukannya puasa dan zakat. 18 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah wajib berpuasa seperti yang telah difirmankan pada surah Al-Baqarah ayat 183. Selang beberapa bulan kemudian turun perintah zakat seperti yang telah difirmankan pada surah Al-Baqarah ayat 110. Harta benda yang dizakati pada zaman Rasulullah berupa binatang ternak seperti unta, sapi, dan domba. Sedangkan untuk tumbuhan berupa gandum dan kurma. 13. Melakukan haji wada. Rasulullah melakukan haji pertama dan terakhir yang dikenal dengan haji wada pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. 14. Menjelang wafat. Rasulullah jatuh sakit tak lama sepulang dari haji wada. 5 hari sebelum berpulang dari rahmatullah, sakit beliau bertambah parah. Suhu badannya tinggi, beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam, yaitu menjaga sholat. Demikianlah riwayat singkat kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.